Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan kembali lagi pada pelajaran fikih. Nah, sebelum mulai belajar, biasakan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minggu lalu terakhir kita sudah belajar tentang sholat jamak takdim dan jamak takhir. Hari ini kita melanjutkan di pelajaran kedua, yaitu tentang sholat qashar. Boleh sambil dibuka buku paketnya tentang sholat qashar. Langsung saja Miss masuk ke materinya. Sholat qashar. Sholat qashar ialah sholat yang diringkas. Artinya sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat dikosor yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh dikosor. Nah, kalau sholat jamak, pengertian dari sholat jamak, waktu minggu-minggu lalu kita sudah mengetahui bahwasannya sholat jamak ialah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Tetapi kalau sholat qashar ini meringkas sholat atau mengurangi jumlah rakaat sholatnya, ya. Nah, sholat yang bisa dikosor itu adalah sholat zuhur, asar, dan isya yang semulanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau sholat maghrib itu tidak bisa dikosor, jumlah rakaatnya itu hanya 3. Jadi tidak bisa diringkas, tidak bisa dikurang-kurangi. Hanya jumlah rakaatnya saja yang 4 yang boleh dikosor, seperti zuhur tadi, asar, dan isya. Lalu sholat qashar boleh dilakukan apabila yang pertama dalam perjalanan jarak jauh. Tuh yang telah Miss jelaskan waktu minggu-minggu lalu, bahwasannya kita sedang dalam perjalanan, tetapi perjalanan yang jarak tempuhnya berapa dulu atau seberapa jauh. Kalau hanya dari sekolah ke rumah saja, hanya memerlukan beberapa menit atau beberapa jam, itu sholatnya tidak boleh dikosor, tetap melaksanakan sholat sesuai dengan jumlah rakaatnya dan niatnya. Tetapi kalau misalnya perjalanannya jauh, membutuhkan waktu sampai 2 hari lebih, nah itu boleh sholatnya dikosor atau diringkas dan dijamak, seperti itu. Lalu yang kedua, perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat, tuh ya. Nah, perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Maksudnya bagaimana? Misalnya mau pulang kampung, bertujuannya untuk menyelakai saudara sendiri, kan itu perbuatan tidak terpuji ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalnya pulang kampungnya itu untuk bersilaturahmi, tuh itu boleh dikosor. Lalu yang ketiga, sholat yang dikosor adalah sholat yang tunai, tuh ya. Jadi nggak bisa seperti ini. Misalnya hari ini Miss sedang dalam perjalanan mau pulang kampung. Nah, katanya Allah ngasih keringanan ini dengan sholat qashar. Ya sudah deh, sholatnya nanti aja besok. Nah, itu tidak boleh, harus ditunaikan pada saat waktu waktunya tiba, waktu sholatnya tiba, ya. Tidak boleh dinanti-nanti. Misalnya sholat zuhur waktunya sudah tiba, ya sudah langsung melaksanakan sholatnya, boleh dikosor menjadi 2 rakaat, seperti itu. Nah, dalil sholat qashar tuh, yang artinya di dalam surat An-Nisa ayat 101, apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, cara mengerjakan sholat qashar. Cara mengerjakan sholat qashar seperti sholat biasa, perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat sholat qashar. Nah, sholat qashar dapat dikerjakan dengan jamak, asalkan harus disertai dengan niat qashar dan jamak. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas atau memahami tentang sholat jamak,
yang apabila misalnya kita mau menarik sholat asar di sholat zuhur, ya. Menarik sholat asar di sholat zuhur, melaksanakannya berarti sholat zuhur dulu 4 rakaat, lalu berdiri lagi sholat asar 4 rakaat. Nanti waktunya sholat asar tidak usah melaksanakan sholat lagi. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya sholat jamak qashar, bisa atau tidak dijamak juga tapi di qashar juga? Nah, ini yang lagi dijelaskan bahwasannya boleh, ya. Perbedaannya hanya di niat saja, ya. Misalnya mau melaksanakan sholat jamak qashar di sholat zuhur, sholat asarnya ditarik di sholat zuhur. Berarti cara pelaksanaannya yaitu yang pertama sholat zuhur dulu 2 rakaat dengan niat jamak dan qashar. Setelah salam berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi, sholat asar dan sholat asar 2 rakaat, seperti itu. Jadi kalau sholat jamak yang sebelumnya kita belajar itu melaksanakan sholatnya 4 rakaat, tetapi kalau jamak qashar itu melaksanakan sholatnya 2 rakaat. Nah, bagaimana kalau sholat maghrib, sholat maghrib di sholat isya gitu. Nah, misalnya mau sholat isya di sholat maghrib, sholat isyanya ditarik di sholat maghrib. Nah, yang diringkas sholat maghribnya atau sholat isyanya jumlah rakaatnya? Nah, yang diringkas itu sholat isyanya yang 4 rakaat. Berarti pelaksanaannya 3 rakaat dulu sholat maghrib, lalu salam, dan berdiri kembali melaksanakan sholat isya yang semulanya itu berjumlah 4 rakaat karena dijamak qashar menjadi 2 rakaat saja. Seperti itu cara membedakannya, ya. Nah, sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Nah, cara mengerjakannya itu ya dengan seperti sholat biasa, yaitu dengan digabungkan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat yang tadi sudah Miss jelaskan ini mah, ya. Nah, materinya sudah habis, ya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Kalau masih ada yang bingung, boleh bukunya dibaca kembali, dibaca berulang-ulang. Kalau masih belum paham juga boleh menanyakan langsung ke Miss, ya. Cukup sekian materi pelajaran fikih pada hari ini. Miss akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.